Halo Propers, senang sekali bisa bertemu dengan saya, Bagus Marketing Properti di Semarang. Nah, di episode kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh influencer juga, marketing Semarang juga, Mas Rizal Zulmi. Nah, sering banget saya kolaborasi dengan beliau. Oh ya, buat rekan-rekan semuanya, kenapa saya ada di sini bersama dengan Mas Rizal? Karena kita memang mau meneliti ya Mas Rizal ya, atau kita lebih mau observasi sebagaimana sih ramainya atau aktivitas jalan yang ada di Segar Bencah seperti itu Mas. Oke. Nah, karena di part sebelumnya ya Mas Rizal, di kontennya Mas Rizal itu kita membahas mengenai ada nggak sih rumah di bawah 500 jutaan untuk kawasan Tembalang Atas yang notabene itu nggak melewati jalan Segar Bencah ini. Nah, yang kita mau topik pembahasan kita yang mau kita ulas di sini itu mengenai aktivitas yang ada di Jalan Segar Bencah ini, Mas. Oke, berkaitan dengan rumah yang ada di Tembalang Bawah. Betul, ya. Karena kan banyak orang yang ketika kita menawarkan rumah di area Tembalang Bawah itu mungkin ada yang takut karena lewat Segar Bencah, ada yang ragu karena jalan Segar Bencah itu kalau malam gelap, sepi gitu kan Mas ya. Bahaya gitu. Nah, itu sebenarnya Mas Bagus ini pengen membuktikan betul, ya. Jalan Segar Bencah itu sebenarnya seperti apa? Trafiknya seperti apa? Ya, trafiknya kontur jalannya itu seperti apa kira-kira? Gitu. Oke. Nanti kita coba langsung ini ya Mas Rizal ya, untuk mengeksplor mulai dari ini kan sekitar jam 4:30. Nah, gini Mas Rizal, 4:30 itu kan jam-jam yang mana aktivitasnya banyak sekali orang yang pulang kerja atau mungkin trafiknya gitu kan. Nah, nanti terus yang kedua kita coba untuk yang malam hari gitu Mas ya mungkin ya. Oh ya, kita akan buktikan sampai malam hari. Nah, oke. Intinya kita ingin explore atau mengeksplor kira-kira seperti apa sih jalan Segar Bencah yang banyak ditakutkan oleh konsumen sampai tidak mau atau bahkan ragu untuk mengambil rumah di Tembalang Bawah. Ini kita juga pengen tahu apakah benar sih jalan Segar Bencah itu seperti yang disampaikan nomor gitu kan ya. Beberapa orang yang menganggap wah ini kalau malam sepi lah, takut ada begal lah atau apa, coba kita untuk mengeksplor di jalan Segar Bencah ini. Tapi ini saya lihat ramai sekali Mas Bagus. Dan makanya kita coba aja nanti kita buktikan ya sekitar jam 5:30. Segar Bencah jam 5:30 lebih ya. 5:30 lebih 10 menit. Ya. Traffic pulang kerja. Ya, pulang kerja. Mungkin bisa di-shoot Mas Andi. Ya, kebetulan. Baik itu mulai dari Tembalang Bawah ini menuju ke atas dan sebaliknya dari yang Tembalang atas menuju ke Tembalang Bawah. Trafiknya juga lumayan sih. Sekali karena ini jalan satu-satunya akses mungkin yang paling dekat ya. Dari Tembalang ke arah Sambiroto, ke arah Semarang Timur, ke arah Merican. Itu paling dekat lewat Segar Bencah ini satu-satunya. Memang jalan penghubungnya di sini. Oke, Mas Rizal, kita langsung mulai saja ya Mas Rizal ya. Oke. Gimana ya? Dan jangan lupa like dan subscribe-nya channel saya di sini dan juga Mas Rizal tentunya di Rizal Zulmi, dan jangan lupa follow Instagramnya @rizalzulmi_property. Nah, di sana kalian bisa dapatkan informasi terkait dengan properti di Semarang tentunya. Di sini saya sebagai supir tuh. Kita kolaborasi ya, sama-sama. Oke, sekarang kita langsung mulai saja untuk mengeksplor di trafiknya di Jalan Segar Bencah ini. Oke, ikutin terus ya. Yuk. Oke, saat ini saya dan rekan-rekan Mas Rizal sama Mas Edi sudah berada di dalam mobil dan kita mencoba untuk langsung mengeksplor jalan trafik atau arus yang ada di Jalan Segar Bencah ini. Nah, kita bisa saksikan di sini. Dan sekarang sudah menunjukkan
tepat jam 5 sore kurang 10 menit ya. Ya. Terpantau memang lumayan padat nih Mas Rizal ya. Iya. Segini nih karena memang Jam pulang kerja. traffic ya pulang jam kerja kan di sini kan. Karena ini kan di sini dibagi dua wilayah karena ini kan Semarang Tembalang bagian bawah sama Tembalang bagian atas. Nah, Sigar Pencai ini memang salah satunya jalan penghubung ya kalau saya bilang. Rame sih, saya lihat masih rame Ya. jam segini. Dan dulunya memang jalan Sigar Pencai ini tidak seperti sekarang yang kita lihat ya Mas Rizal ya. Iya. Karena itu dulu belum ada yang namanya pelebaran. Dan sekarang untuk kondisi jalan memang sudah lebar, sudah ada pelebaran juga. Biasanya kita lihat itu beberapa ini Mas Rizal, beberapa customer saya memang bilang Sigar Pencai itu yang paling rawan di daerah pas belok-belokan Mas Bagus gitu. Oke. Nah, coba kita lihat karena memang saya bilang ini Mas Rizal, PJU-nya dulu itu kan memang nggak ada kan. Iya. Nah, sekarang kan sudah ada nih beberapa titik-titiknya nih di sini. Ya, caranya kira-kira seperti ini sih. Iya. Karena memang yang dilihat kanan kirinya memang betul seperti gelap gitu kan. Tapi yang seperti kita lihat di sini untuk arus lalu lintasnya dari atas ke bawah dan sebaliknya dari atas ke bawah juga terpantau memang sudah mulai ramai kan di sini. Ya, ini arus dari atas, dari Tembalang atas menuju Tembalang bawah itu yang paling rame ya, karena mungkin aktivitas banyak yang di atas, kemudian mungkin menuju ke Pedurungan, ke Tembalang bawah, ke Sambiroto, Merican dan lain-lain. Iya. Jadi jam segini itu ramai sekali, padat, tidak sepi. Nah, kita sudah melewati jalan Sigar Pencai dan sudah di area Tembalang atas ya Mas Rizal ya. Ya, Nah, sudah di area Bulusan. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Ini kita tinggal muter. Ya, balik coba aja kita kali ya. putar ya. Putar aja. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk di jam-jam pulang kerja ya Mas Rizal ya, sekitar Rame. antara mulai dari jam ya mungkin jam 4 sore atau setengah 5 sampai jam 5 sore seperti jam-jam saat ini. Memang untuk arus lalu lintasnya dari atas Tembalang atas dan Tembalang bawah dan Tembalang bawah ke atas juga itu memang terpantau ramai ya Mas Rizal ya. Ramai sekali. Bahkan tadi saya sempat mau nyebrang saja sama Mas Sandi itu agak susah. Padahal itu kan memang kita di bawah itu kan di area dekat pom bensin SPBU Metese itu kan memang saya sempat agak mengalami kesusahan sedikit sih untuk nyebrang sih karena saking ramainya itu ya. Nah, ini sudah di daerah Bulusan, Tembalang bagian atas. Dan di daerah sini pun juga ramai juga di bagian Tembalang atas ini. Karena beberapa, salah satunya itu kuliner Mas Rizal. Kalau saya bilang di sini, terpantau memang banyak sekali kulinernya. Ya, nafas cari makannya kan di sini. Ya. Banyak sekali tempat indekos, kontrakan juga ada, beberapa developer pengembang perorangan juga ada di daerah sini. Kemarin kita survei developer yang intinya
masih ada nggak sih developer yang di bawah 500 juta di Tembalang atas itu ternyata masih ada ya Gus? Masih ada. Nggak nyangka saya. Iya, aku pikir juga memang di daerah sini, saya kan juga pernah bilang nih Mas Diza, untuk kawasan di daerah Bulusan sendiri, karena di daerah sini kan terdapat salah satu faktor strategis, ya kan, yang mana memang lebih dekat dengan kampus Universitas Diponegoro. Nah, jadi untuk mulai dari harga tanahnya dan juga faktor-faktor lainnya yang pendukungnya itu mempengaruhi atau berimpact kepada harga atau juga penjualan itu kan. Nah, tapi setelah kita observasi kemarin, Mas Rizal sendiri yang menemukan di sini masih ada ternyata. Masih ada harga memang range-nya di bawah 500 jutaan. 400 berapa masih lebih tepatnya ya? 460-an saya kalau nggak salah ingat. Tapi ya plus minus sih itu yang kalau dibandingkan Tembalang bawah ya. Yang di Bulusan kemarin itu yang harga di bawah 500 itu memang dari jalan raya itu memang masuknya agak jauh ya saya bilang. Oke, agak jauh. Tapi yang di Tembalang bawah memang lebih jauh dari Undip. Kalau dari jalan besar itu memang lebih dekat. Oke. Ya plus minus sih. Plus minus ya. Tapi memang ya itu lewat Sigar Bencah yang mungkin bagi sebagian orang agak keberatan. Betul. Nah, maka dari konten ini juga kita juga sekalian nih mengobservasi atau kita meneliti jalannya di area sekitar Sigar Bencah ini. Oke, sekarang kita sudah memutar balik, kita coba untuk yang dari atas ke bawah. Dan tadi setelah kita melakukan penelusuran itu kita start dari SPBU Meteseh menuju ke kampus Undip Tembalang itu untuk jaraknya 4 km tadi yang kita, dan untuk waktunya sekitar 7 berapa tadi? 7 menit. Hampir 9 menit sih. Hampir 9 menitan ya. Kalau kita globalkan ya bisa 10 menitan. 9 atau 10 menit. Nah, di sini untuk kebetulan yang kita ke bawah sini sudah mulai jam-jam padat. Iya. Seperti yang kita lihat ini jalannya. Ya, seperti ini ramai. Turunan. Pas sekali turunan ini di jalan. Ya, mungkin kendalanya ini sih Mas Bagus. Ketika pas turunan ini kalau pas ada truk lewat sih mesti pelan-pelan. Ya, memang harus pelan-pelan. Ya, kondisi realnya seperti ini. Kali ini ya. Jadi kalau ada truk mesti ngikuti dari belakang pelan-pelan, nyari celah untuk balik gitu. Ya. Tapi ya tetap waspada sih, karena kan jalan juga memang sedikit agak curam, apalagi di saat kondisi turun hujan. Mungkin agak sedikit licin, tapi memang harus tetap waspada, tetap pelan-pelan saja. Ini kita mau ke turunan Mas Bagus. Iya, turunan balik lagi ke SPBU ya. Ya mungkin beberapa konsumen ini mungkin sedikit keberatannya itu di sini ya. Ketika turunan ada kelokan di depan itu Mas Bagus. Iya. Tapi kalau udah biasa sih nggak masalah sih sebenarnya, aman-aman aja. Karena saya sendiri juga pernah malam-malam itu habis main di salah satu tempat di Semarang bagian Tembalang atas ini, memang di jam-jam malam masih juga terpantau ramai. Nah, tapi kita juga buktikan nanti ramai seperti apa nanti di jam malamnya. Ya, belokannya hanya kayak gini sih sebenarnya. Ya, nanti kan kita coba lihat apakah lampu penerangan jalan umumnya ini pas malam ya? Oh iya, pas malam nantinya itu kelihatan apa, maksudnya dia gelap nggak seperti yang di
mungkin itu dulu sebelumnya, sebelum ada pelebaran jalan. Ini kan juga sudah sekarang diperlebar jalannya, dan beberapa titik-titik tertentu memang sudah terpasang lampu PJU-nya. Iya betul. Udah ditambah sih. Iya, tambah juga. Nah, nanti kita coba akan lihat apakah lampu PJU itu berfungsikah, atau memang sudah menerangi jalan kah, atau belum. Ya nanti kita coba nanti di sesi yang selanjutnya. Sebenarnya kalau udah biasa sih nggak masalah sih. Iya kan? Iya. It's okay sih jalannya. Jalan juga sudah lebar, Udah beton, jarang semuanya. nggak pernah rusak sekarang. Iya, karena memang kuat ya jalan di sini. Nah, ini sudah sampai Pom bensin. SPBU Matese, atau ya pom bensin di Matese. Itu di kiri jalan. Berada kembali lagi di area Jalan Segar Pencah, dan sekarang menunjukkan pukul 7.19. ya, atau 19 lebih 10 Lebih 20. 20. Ya, lebih 20. Oke. Nah, sekarang kita mencoba untuk meneliti pada jam-jam ini, jam 7-an, untuk trek atau arus kondisi lalu lintasnya di sekitaran area Segar Pencah ini seperti apa. Kalau kita lihat seperti ini ya Mas Rizal ya, Masih rame ya? masih ramai ya, ini ya bisa dilihat ya, itu Masih ya. rame dari atas, tembalang atas ke bawah itu rame. Kalau dari bawah ke atas juga lumayan sih. Kita akan lihat sampai ke atas. Oke. Oke, kita jalan ya Mas Bagus. Oh ya, sekarang kita mulai jalan. Ini kita seperti startnya tadi sore di area SPBU Matese Tembalang. Oke. Dan kita akan coba langsung untuk menuju ke Tembalang bagian atas lewat Jalan Segar Pencah ini. Nah, kita mulai pelan-pelan ke sini. Oke. Kita udah mulai jalan. Iya. Nah, ini Mas Rizal tadi juga bilang untuk area penerangan jalan umumnya sudah ditambah semuanya ya Mas Rizal ya? Iya, ini beberapa sih sudah dipasang lampu sih, radius tiap berapa meter ini? Sekitar ya 5 ya, 5 Oh, meter. lebih Ya, 10 mungkin. 10 atau 20 gitu. Iya. Nah, ini sudah mulai tanjakan. Ini kan sudah juga ada apa ini? Gapura Kodim ya Mas Rizal? Iya. Gapura Kodim. Jalan, situasi jalan bisa dilihat. Masih rame sih. Dia rame di sini. Dan lagi-lagi jalan sudah diperlebar juga. Yang coba kita mau amati itu yang di pas mau beloknya gitu kan. Oke. Apakah gelap? Apakah sudah terang? Atau bagaimana? Coba kita lihat. Jadi memang kalau kesan seramnya itu bagaimana Mas? Kalau jam segini sih menurut saya sih nggak ada kesan Seramnya nggak ada ya? Seramnya Udah sih. ramai ya sini. Iya. Nah, ini jalannya sudah ada PJU-nya, jadi nggak gelap di sini kan. Iya. Nah, ini sudah kita mau membelok Tanjakannya. belokan. Ini beberapa titik-titiknya juga sudah ada lampu penerangan jalan umumnya juga Betul. sudah ada. Jadi tidak gelap ya, jawabannya nggak gelap. Jadi sudah jauh lebih baik, sudah ada perbaikan lah dari zaman-zaman dulu ya. Sudah enak untuk dilewati kalau saya rasa. Oke. Jadi mau pulang malam gitu kan, di atas jam 7 malam atau setelah maghrib itu
nggak perlu khawatir Mas Rizal kalau misalkan wah ini nanti sepi jalannya atau nanti ya ini penilaian objektif. Ya objektif karena kita juga sudah melakukan penelitian di sini ya, kita juga sudah menelusuri di sini juga. Hanya memang ada tanjakan berkelok sih, itu aja sih. Iya. Oke, kita sudah sampai di atas. Nah, sudah di Tembalang atas lagi nih, bagian atas. Iya. Kita putar balik aja ya. Ya, putar balik. Nah, sudah di titik Tembalang bagian atas di sini, bagian atas, dan coba kita akan untuk muter balik lagi, lihat kondisinya. Dan di sini pun juga sudah ramai sebenarnya di daerah sini juga. Iya, ramai banget. Oke, cukup untuk yang melakukan penelusuran di sekitar jam 7 malam ya, jam 7 malam kita melakukan observasi. Dan selanjutnya jam berapa Mas Rizal? Jam 9 mungkin ya? Jam 9 malam coba kita akan lakukan lagi di jam yang berbeda. Pengamatan terakhir. Ya, foto kita yang terakhir, penelitian kita yang terakhir, apakah kondisinya masih sama atau justru itu sepi? Kita coba aja lihat nanti ya. Oke, coba kita nanti lihat. Kita akan penelusuran jam 9 malam. Tetap stasiun terus di sini. Ya, kita balik lagi di sini. Tadi habis istirahat sebentar, makan malam juga sama teman-teman ini. Dan sekarang posisinya di area Jalan Sigar Bencah ini jam 9 ya. 9 lebih sedikit. Ya, 9 lebih sedikit. Nah, kita juga pengen tahu nih sekitar jam 9 ini di kawasan Jalan Sigar Bencah apakah masih rame atau justru sepi atau gimana? Coba kita sambil lihat nih. Kalau saya lihat sih Mas Bagus, ini memang trafiknya sedikit berkurang. Ya. Tapi lalu lalang kendaraan sih ya lumayan masih sih. Ada ya? Iya, masih ada. Masih ada beberapa, lumayan banyak sih. Memang berkurang dari tadi jam 7 dari sore tadi. Volume kendaraannya juga berkurang nih. Kita akan lihat dari sana seperti apa. Ini dari atas juga masih lumayan ramai sih. Ya. Jam 9 ini ya. Posisi jam 9 ya, jam 9. Oke, kita jalan sekarang. 9. Ya. Nanti kita jalan sekarang kita jalan. Nah, sudah mulai jalan, tampak justru yang kalau kita lihat Mas Rizal lebih mendominasi dari atas ke bawah ya ini ya. Iya, betul. Dari tadi ya. Iya. Dari tadi sore dari atas memang ya? Lebih banyak dari atas ke bawah. Artinya memang ini kan jalan yang benar-benar diandalkan orang dari Tembalang ke tujuan berbagai tempat ya. Di atas ini ya. Ini masih ramai. Iya. Bentar ini bisa dilihat nih dari dominannya memang dari atas. Oke, kita sudah melakukan penelusuran hasil yang kita dapat itu Mas Rizal ya. Untuk Jalan Sigar Bencah menurut kita aman ya. Oke sekali sih. Enggak, kalau saya pribadi yang mungkin sudah berapa tahun di sini ya, 6 tahun. Iya, cukup lama ya di sini, 6 tahun. Di area Sendang Mulyo kalau ke Tembalang kan harus lewat Sigar Bencah. Menurut saya sih nggak ada kekhawatiran apa-apa sih Mas Bagus. Iya. Mungkin untuk para customer yang merasa takut atau gitu. Bagaimana sepi jalannya. Ya, kalau beli rumah di Tembalang bawah nanti harus melewati Sigar Bencah, nanti jalannya seperti ini, itu takut gitu ya. Mungkin dengan adanya konten ini semoga bisa jadi mindsetnya mungkin berubah ya, atau mungkin menjadi alternatif lagi untuk yang tadinya nggak mau beli di area sekitar sini yang notabene di bawah Sigar Bencah,
bisa beralih lagi ke pemilihan di area di bawah sigar pencah gitu kan. Apa ya, bukan untuk mempengaruhi ya. Ya, cuman kita juga ingin membuktikan beberapa memberikan pandangan. Ya, memberikan pandangan dan juga edukasi, dan kita juga melakukan penelitian juga sebenarnya. Karena beberapa pernyataan kalau di jalan sigar pencah mungkin momoknya itu pasti sepi gitu ya Mas Rizal ya, maksudnya takut melewati jalan sigar pencah, jalannya turun ya. Kalau memang jalannya turun memang tidak bisa dihindarkan ya. Gitu. Oke, saya tutup ya Mas Rizal ya untuk video kali ini tentang penelusuran jalan sigar pencah Tembalang Semarang. Ya intinya pilihan beli rumah di Tembalang ya, atas, Tembalang atau mau di bawah itu ya tergantung ya. Kita sendiri. balikin lagi lah ya, kita kembalikan lagi ke customer, pilihan customer tuh bagaimana tanggapannya mengenai yang kita buat konten setelah ini ya. Ya plus minus Mas Bagus seperti tetap, yang sudah saya sampaikan bahwa Tembalang atas itu mungkin ada pilihan yang tidak lewat sigar pencah, tapi mungkin akses ke perumahannya dari jalan besar memang sedikit agak jauh ya. Kemudian akses angkutan umum seperti BRT juga mungkin belum ada ya. Tapi kalau di Tembalang bawah mungkin harus lewat sigar pencah, tapi dari jalan besar mungkin tidak terlalu jauh, dan akses kendaraan umum yaitu BRT itu masih mudah dijangkau. Iya, tepat sekali Mas Rizal. Oke, Mas Rizal, saya tutup. Mau tambah lagi? Oke, makasih Mas Bagus. Oh ya, oke, saya terima kasih pada Mas Rizal sudah mengakomodasi untuk di jalannya konten ini ya, bersama dengan Sandy, Mas Sandy sebagai kameramen kedua untuk dashboard cam di sini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya konten ini, dan juga follow Instagramnya Mas Rizal Unit Property. Di sana banyak sekali informasi terkait properti di kota Semarang. Dan Mas kameramen juga deh, saya promosiin. Pernah Mas Sandy, tapi juga ya nanti bisa dilihat di kolom deskripsi. Dan jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Dan saya tutup, saya Bagus Properti Semarang mohon undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.